Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pada pagi hari ini kelompok kita akan melakukan presentasi. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita yaitu mengenai artificial intelligence. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami agar lebih jelas anggota kelompok memperkenalkan diri mereka sendiri. Silakan dimulai. Saya Nuraisya Putri Swantono dengan NIM 10227-101. Saya Prasetyo Pambudi dengan NIM 102271005. Dan saya Sofiana Faridatul Alsura dengan NIM 102271126. Saya Yumnana Swaseprida dengan NIM 102271138. Saya Zia Bidarta dengan NIM 102271142. Baik, untuk penyampaian materinya langsung saja. Latar belakang kemajuan teknologi seperti artificial intelligence atau AI telah mempermudah akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan diagnostik serta pengobatan, terutama dalam perawatan stroke dan penyakit pernapasan melalui teknologi wearable. Inovasi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality juga berpotensi besar di bidang pembedahan. Penelitian mengenai continuity assessment record atau evaluation atau CARE menunjukkan bahwa perangkat seluler dapat meningkatkan kualitas penilaian kesehatan lansia. Selain itu, pengkajian keperawatan lansia sangat penting untuk menentukan masalah keperawatan dan mendukung proses pengambilan keputusan. Kementerian Kesehatan RI tahun 2017 mengembangkan instrumen pengkajian paripurna pasien geriatri atau P3G untuk memantau kondisi lansia secara komprehensif. Rumus masalah dan tujuan penulisan. Rumus masalah mengidentifikasi bagaimana AI dapat meningkatkan keperawatan kesehatan, tantangan dalam keperawatan, dan dampak terhadap pengalaman pembelajaran. Tujuan penulisan menangani penerapan AI dan keperawatan, mengevaluasi dampak pada sistem keperawatan, dan menjelaskan manfaat teknologi wearable. Teori dan kerangka penelitian. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori kecerdasan buatan dalam keperawatan yang mencangkup penerapan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi, akuransi, dan kualitas pelayanan kesehatan. AI dapat berfungsi sebagai alat bantu dan pengambilan keputusan klinis, pemantauan pasien, dan pengembangan sistem pendukung keputusan klinis atau Clinical Decision Support System atau CDES. Selain itu, teori ini juga mempertimbangkan tantangan etika, privasi data, dan keamanan yang muncul seiring dengan penerapan teknologi ini dalam praktik keperawatan. Kerangka penelitian, 1. Pendahuluan, latar belakang penggunaan AI dalam keperawatan. Tujuan penelitian, menganalisis dampak AI pada perawatan kesehatan dan tantangan yang dihadapi. 2. Tinjauan pustaka, sejarah perkembangan AI dalam keperawatan, jenis-jenis AI yang diterapkan di bidang kesehatan, manfaat dan tantangan penggunaan AI dalam praktik keperawatan. Sejarah AI adalah cabang komputasi yang berfokus pada kemampuan kognitif manusia seperti pembelajaran, pemahaman, dan pengambilan keputusan. AI bertujuan menciptakan sistem yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia, dengan keunggulan membuat keputusan cepat dan akurat berdasarkan data sehingga mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat respon dalam situasi kritis. Sejarah AI dimulai pada 1956 saat John Marvin Minsky, Nathaniel, dan Shannon mengadakan konferensi yang memperkenalkan konsep AI secara resmi. Pada 1960-an,
perkembangan teknologi pembelajaran mesin dan sistem pakar. Pada tahun 1980-an digunakan untuk pengenalan suara dan wajah. Pada tahun 1990-an mulai diterapkan dalam pengenalan bahasa alami dan pemrosesan bahasa. Saat ini AI digunakan di berbagai bidang seperti industri, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Jenis-jenis AI ada 3, yaitu Artificial Narrow Intelligence, disebut juga AI sempit, atau dirancang untuk menjalankan tugas tertentu secara spesifik, menggunakan machine learning dan neural network yang tersusun secara hierarkis, memiliki lapisan input untuk menerima informasi dan lapisan output untuk menghasilkan hasil akhir. Contoh sistem pengenalan wajah, asisten virtual, atau rekomendasi produk. Yang kedua, Artificial General Intelligence, juga disebut AI umum. AGI bertujuan menciptakan sistem yang mampu berpikir dan bertindak cerdas seperti manusia. Belum ada perangkat berbasis AGI karena masih dalam tahapan penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, Artificial Super Intelligence, dikenal sebagai AI super, dirancang untuk menangani tugas-tugas intelijen lebih kompleks daripada AGI, mampu mengambil keputusan dengan kecerdasan yang jauh melebihi manusia. Sistem pendukung keputusan klinis atau CDSS adalah teknologi yang membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan perawatan pasien. CDSS menyajikan informasi tepat waktu dan relevan, seperti peringatan dan pedoman klinis. Implementasi CDSS dapat meningkatkan akurasi triase dan hasil pasien. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan klinis seperti usia, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Penerapan kecerdasan buatan dalam keperawatan. Yang pertama, AI dalam membantu keperawatan pasien teknologi, AI dapat meniru kecerdasan manusia untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Dalam kesehatan, AI digunakan untuk operasi robotik, manipulasi gambar digital, dan analisis data medis. Contohnya dalam penggunaan algoritma berbasis jaringan saraf seperti Convolutional Neural Network atau CNN untuk mendeteksi tumor otak melalui gambaran MRI. Algoritma ini meningkatkan akurasi diagnosis dan mempercepat proses pengobatan. Kedua, pemantauan kondisi pasien. AI mendukung pemantauan pasien seperti detak jantung dan suhu tubuh melalui perangkat berbasis IoT. Contohnya alat portable dengan sensor ECG dan DS18B20 memudahkan tenaga kesehatan memantau pasien secara jarak jauh. Teknologi ini memudahkan deteksi kondisi abnormal secara cepat dan akurat, mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan klinis CDSS. CDSS menyediakan informasi spesifik untuk mendukung keputusan klinis. Alat ini mencakup peringatan, pedoman, dan laporan data pasien. Beberapa sistem populer seperti QMR, MYCIN, dan CASNET atau CASNET sudah digunakan di Indonesia. Sistem basis based reasoning dan rule based sistem diterapkan untuk membantu perawat meningkatkan akurasi triase dan mengambil keputusan klinis. Yang keempat, AI dalam pendidikan keperawatan. AI meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan dengan memperluas akses informasi dan mendukung pembelajaran mandiri. Namun penggunaan memerlukan kolaborasi manusia dan AI, keterampilan efektif serta interaksi sosial yang baik. AI membantu menganalisis data besar untuk mendukung mengambil keputusan berbasis mengaruh alur kerja dan hubungan perawat pasien. Tantangan dalam regulasi penggunaan kecerdasan buatan di bidang kesehatan. Regulasi kecerdasan buatan atau AI di bidang kesehatan diperlukan untuk memastikan penggunaannya aman, efektif, dan etis.
Kebijakan dan pengawasan yang ketat penting agar AI tidak disalahgunakan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur perbuatan hukum baru di bidang teknologi. Tantangan bagi pemerintah adalah menempatkan posisi AI dalam hukum positif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Selanjutnya ada upaya mengatasi hambatan dalam perkembangan kecerdasan buatan di bidang kesehatan. Yang pertama ada yang terkait etika, privasi, dan keamanan data. Tidak dapat dipungkiri kecerdasan buatan memerlukan data yang banyak dan terkadang termasuk dalam data yang sensitif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan perlindungan ganda terhadap data pasien atau dengan sistem penghapusan data setelah digunakan. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kecerdasan buatan. Beberapa masyarakat mungkin ragu dengan hasil dari sistem kecerdasan buatan dan merasa bahwa keputusan seharusnya diambil oleh tenaga medis secara langsung. Diperlukan pendidikan dan penjelasan yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana kecerdasan buatan bekerja. Yang ketiga, ada interpretabilitas dan transparansi. Pengambilan keputusan medis yang tepat memerlukan alasan dan pemahaman di balik keputusan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan metode 149 yang memungkinkan kecerdasan buatan memberikan penjelasan yang masuk akan dari hasil yang diperoleh. Upaya mengatasi hambatan dan dalam perkembangan kecerdasan buatan di bidang kesehatan memerlukan kolaborasi lintas sektor, pendidikan kepada masyarakat, regulasi yang bijaksana, dan fokus terhadap pengembangan teknologi yang akurat, aman, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Adapun prospek masa depan AI di bidang kesehatan, AI berpotensi meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan pengelolaan data pasien. Di masa depan, AI diharapkan lebih akurat dalam membantu diagnosis, meresepkan obat, dan menentukan terapi. Kolaborasi antara ahli medis, ilmuwan, dan regulator penting untuk memastikan pengembangan AI sesuai regulasi dan etika, sehingga aman dan efisien. Adapun juga upaya mendorong inovasi AI di bidang kesehatan. Pemerintah melakukan Kemenkes dan DTO mendorong inovasi kesehatan digital dan regulatory sandbox untuk uji peraturan dan menarik investor. DTO bertugas merancang visi kesehatan digital, mengintegrasikan teknologi dan mempercepat transformasi digital sektor kesehatan dengan dukungan berbagai pihak. Ketiga, metodologi, desain penelitian, studi literatur, dan analisis kualitatif. Pengumpulan data, tinjauan artikel ilmiah, dan laporan penelitian terkait penerapan AI di keperawatan. Analisis data mengidentifikasikan pola, manfaat, dan tantangan dari penerapan AI. Keempat, hasil dan diskusi. Temuan mengenai efektivitas AI dalam meningkatkan kualitas perawatan. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi AI termasuk privasi data dan keamanan. Rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan AI secara etis. Jadi dapat ditarik kesimpulan, pada era digital yang terus berkembang pesat, teknologi artificial intelligence atau AI telah menjadi salah satu inovasi terpenting yang memiliki potensi besar dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. AI mengacu pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. AI telah diterapkan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, finansial, manufaktur, dan banyak lagi dengan tujuan 80 meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. Penggunaan teknologi AI dalam pendidikan keperawatan mempunyai potensi untuk merevolusi dengan memberikan pengalaman pembelajaran dan meningkatkan efisiensi dan hasil. Namun, penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab harus dipastikan melalui pertimbangan yang cermat dan strategi efektif yang mengatasi masalah seperti privasi, keamanan, bias, dan keputusan terhadap standar profesional. Selain itu, penelitian dan inovasi berkelanjutan di bidang AI dalam pendidikan keperawatan sangat penting untuk mengeksplorasi praktik terbaik dengan menggabungkan teknologi AI, mengkaji dampaknya terhadap pembelajaran siswa dan hasil program, serta mengatasi masalah etika dan hukum. Saran dari pembahasan makalah ini disarankan untuk meningkatkan kolaborasi antara profesional kesehatan, ilmuwan komputer, dan pembuat
kebijakan guna menciptakan solusi AI yang relevan. Penting juga untuk mengembangkan regulasi yang melindungi data pasien dan memastikan etika dalam penggunaan AI. Edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan perlu ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara efektif. Penelitian berkelanjutan terus dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang AI dalam kesehatan. Selain itu, inovasi dalam teknologi kesehatan berbasis AI seperti perangkat wearable dan sistem pemantauan perlu didorong. Perlindungan data pasien harus menjadi prioritas utama dengan langkah-langkah keamanan yang ketat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penerapan AI dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik mengenai artificial intelligence. Terima kasih.